Mempercampur adukan agama dengan dalih toleransi. Istri Gus Dur bukber dan lantunkan azan di gereja. Hanya di rezim ini segala cara dihalalkan. Viral, bukber di gereja. Kok bisa? Istri Presiden RI keempat bukber di gereja. Postingan ini dibagikan oleh akun Snack Video Meraf News yang mendapat beragam komentar dari warganet. Ashhadu an la ilaha illallah. Salah satu gelar yang kita tidak suka Islam KTP. Ya toh? Ini ada tentara di depan saya, Pak Babinsa. Mau Bapak dibilangi Islam KTP? Mau? Nggak mau? Pak Sekda mau? Marah Pak Sekda. Ya? Kita tidak ada yang mau disebut Islam KTP. Tapi kadangkala memang kita Islam KTP. Artinya ya Islam-Islam saja. Tapi dia tidak lakukan bagaimana perintah-perintah Allah. Nah, ayat yang saya baca tadi itu menunjukkan karakter dan ciri-ciri orang Islam. Nah, kalau kita mengaku Islam ada tanda-tandanya. Pak Sekda mengaku Sekda tentu ada tandanya. Saya gampang ngaku, saya Sekda. Mana tandanya bos? Apa tandanya? SK, ada suratnya. Iya toh? Mengaku gampang, yang sulit diakui. Mengaku orang Islam gampang, mengaku umatnya Nabi gampang. Yang sulit diakui oleh Nabi, diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Maka tadi ayat, dengar, Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku umatnya. Kita ini umat Islam yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada tandanya. Kata Allah dalam surah Al-Fat 29. Apa tandanya? Yang pertama kata Allah, as-sidda'u alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Apa itu tegas Ustaz? Berkelahi? Tidak. Apa itu orang tegas tidak mau bertetangga orang non muslim? Tidak. Apa itu? Apa itu tegas? Inna dina indallahil Islam is the single one, the true religion behind the God. Tahu artinya? Saya juga tidak tahu. Gaya-gaya saja. Artinya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Itu keyakinan. Tapi tidak berarti kamu boleh menghina agama lain. Tidak. Kamu wajib percaya hanya agama Islam yang diterima Allah. Itu akidah. Tidak boleh tawar-tawar. Kalau kamu bilang semua agama betul, titik, salah. Semua agama betul, koma, bagi penganutnya masing-masing. Saya ulang, kalau kalian berkeyakinan semua agama sama, semua agama benar, titik di situ, keliru, salah. Yang betul kalimatnya, semua agama betul menurut penganutnya. Kristen mengatakan Kristen agama paling benar. Yahudi mengatakan agama paling benar Yahudi. Hindu mengatakan agama diterima Tuhan hanya Hindu. Itu buat mereka. Tapi kita umat Islam berkeyakinan full, tidak boleh tawar-tawar. Demi kebaikan bersama tergantung yang mensikapi. Kalau hanya buka bersama sangat baik, sedangkan untuk jalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan secara pribadi. Kita berpikir positif saja dalam hal kebaikan. Gak masalah, mudah-mudahan dengan adanya azan di gereja itu mereka mau jadi mu'alaf. Ambil positifnya, damai Indonesiaku. Kebablasan apa gak terhina tuh yang punya gereja atau dia seneng? Mantap, provokator aja gak bisa apa, orang sama-sama gak harus saling menghina. Jangan lupa bawa akidahmu untuk toleransi, ujar Muhammad Erdi.
Segala perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya untuk agar umat Kristen merasakan kedamaian bersama umat Muslim dan harapannya agar umat Kristen berpikir jernih bahwa Islam itulah kedamaian yang sesungguhnya dan akhirnya mereka dapat hidayah. Indahnya toleransi, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Amin ya Rabb. Mungkin merasa nyaman. Toleransi kebablasan, tak ada tempat lain kah? Gak ada yang benar di dalamnya. Capruk macam-macam aja caranya, gak tahu juga buat apa. Lah emang gak ada lagi tempat bukber selain di gereja? Gak gitu juga dong, pakai pikiran yang jernih lah. Di sini bukan toleransi, aneh ini ngadain bukber. Ucap Inin Berliana. Kau manusia gak takut dengan azab Allah dan lumpuh tapi gak koreksi diri. Ya Allah, Engkaulah kuasa. Semoga cepat diberi hidayah. Sapa gak ada tempat lain untuk bukber? Apa-apa ini nih, gak gitu juga kali yang namanya toleransi. Inilah toleransi kebablasan. Makin gak jelas toleransi yang kebablasan, bukannya Muslim kita tidak masuk ke tempat beribadah agama lain. Mohon maaf kalau salah. Inilah kalau Islam yang tidak paham dengan agama Islam, banyak yang salah mengertikan ibadah, semakin aneh di zaman sekarang. Mungkin ini orang Kristen ingin menjamu orang Islam yang berpuasa, toleransi beragama, timpal Mama Duno. Ini yang namanya toleransi, jangan berpikir negatif. Kalau untuk acara bukber boleh saja, tapi kalau untuk beribadah itu tergantung masing-masing kepercayaan dan caranya. Salam toleransi persaudaraan se-Indonesia. Gak aneh apa betul ini tanda-tanda akhir zaman yang diceritakan kakek buyut terdahulu, bakalan ada yang seperti ini di akhir zaman. Toleransinya terlalu berlebihan, balik lagi belajar agama Islam sana biar paham. Gimana gak banyak bencana ya Allah, liberal toleransi yang telah salah menafsirkan. Saling toleransi itu penting, yang gak penting itu si tukang provokator. Toleransi yang kebablasan, ujar Bungai. Demi Allah, bangsa ini telah rusak oleh rezim ini. Tunggulah jika kalian biarkan hal-hal seperti ini, maka kehancuran akan menimpamu. Lakum dinukum. Astagfirullahaladzim, aturan apa kok buka puasa bersama di gereja? Buka puasa bersama tanggal 7, orang Kristen masih menjalankan ibadah puasa juga. Di bawah salib gak apa-apa di bawahnya kan? Menghargai agama bukan mencampur aduk agama. Bu Sinta di Semarang untuk menundukkan kebersamaan jika dilakukan dengan kesadaran dan rela pasti hasilnya baik. Coba sekali-kali umat Kristiani Natalan di masjid. Ucap Yeni Perwati. Zaman rezim banyak kekacauan, ya begitulah cari muka, ada yang aneh. Salam toleransi beragama. Gak masalah, puasa itu ibadah, rahasia jangan diumbar, pertahankan toleransinya. Kumaha ranjen weda kios jelabrok, jangan jual agamamu, timpal Regardo. Ya lu ngapain bikin repot orang beragama lain? Puasa ini kan ibadah orang Muslim, terus kenapa harus di gereja? Bukbernya mah gak ada masjid kah? Sikap dengan bijak, gak ada tempat lain kah? NU kini makin bengkok, entahlah. Ujar Mas Kelan. Semoga terjadi perdamaian. Waduh, piye iki hancur, itu yang dinamakan Islam KTP stres. Nggak apa-apa sih, yang penting turunannya baik bagi umat beragama. Gak masalah, justru bagus supaya agama non-muslim lebih menghargai tentang kerukunan hidup beragama. Ini Nusantara bukanlah Timur Tengah yang selalu perang hanya karena perbedaan. Ucap Along Bandung. Mempererat tali persaudaraan, itulah cara bertoleransi. Jangan berpikir negatif dulu kalau gak tahu yang sebenarnya. Orang sholat dan ngaji di tepi jalan dihujat, ini lebih parah lagi, kayak gak ada tempat lain aja. Maaf, saya orang awam, tapi kalau urusan agama tidak ada toleransi untuk hal seperti ini. Hancur jika imam Islam kita tipis. Timpal Konaha. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi mendalam berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.